Ya. Oke, semuanya yang belum menyalakan webcam silakan dinyalakan webcamnya ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, baru pulang mudik ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Idul Fitri meskipun sudah terlambat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Pastinya banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon agar dapat dimaafkan ya. Nah, mungkin itu pembuka ya setelah kita libur panjang ya dari UTS, kemudian Lebaran gitu ya. Jadi sudah lama juga kita tidak bertemu ya. Saya sampai lupa nih, apakah kita pertemuan 8 sudah dilaksanakan waktu itu atau belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Belumnya apakah harusnya sudah dilaksanakan atau karena saya tidak hadir? Saya sampai lupa ini. Itu Bu, soalnya pas waktu udah beres UTS langsung libur, Bu. Oh, oke. Jadi semuanya langsung libur ya? Iya, Bu. Kelas lain juga begitu ya? Berarti kita nggak ada kekurangan hutang ya? Nggak ada hutang pertemuan ya? Iya, Bu, nggak ada. Baik, alhamdulillah kalau tidak ada hutang pertemuan berarti kita sudah on track ya sesuai dengan jadwal. Nah, sekarang pertemuan 8 itu kita bahas graphics. Nah, yang mana maaf ya untuk UTS-nya belum saya rilis nilainya karena saya juga waktu itu ya memang ya kalau sudah libur lebaran ya sudah gitu ya bye-bye ya semuanya tidak dikerjakan. Jadi mohon waktunya ya. Nanti saya akan menilai karena sudah mulai lagi nih kalender akademik sudah aktif lagi ya nanti saya akan mulai menilai di minggu ini ya. Nanti rilis nilainya saya nggak akan kasih ke Sinau karena saya tidak ada wewenang untuk mengumumkan nilai gitu ya. Nilainya harus tetap saya setorkan via TU. Nanti yang mengumumkan tetap TU ya. Jadi jangan lihat yang ada di Sinau tapi lihatnya yang di TU begitu ya. Mungkin karena ada hubungannya juga dengan administrasi dan kawan-kawannya yang mana saya kurang paham lah untuk urusan itu ya. Oke. Nah, bagaimana nih kemarin UTS-nya baik-baik saja, lancar atau pas lihat hasilnya karena itu PG ya. Pas lihat hasilnya PG kaget gitu ya, wah skornya kok begini gitu ya. Meskipun cuman nggak terlalu pengaruh ya, cuma 2 soal ya. Yang satu soal 2 soal itu satu soalnya ada jawaban yang saya salah ya kasih kuncinya. Nanti saya perbaiki. Yang satu soalnya lagi itu akan saya anulir karena soalnya tidak lengkap ternyata ya. Jadi saya tuh pakai import sebetulnya ya. Ya gitu ya kalau mesin ya. Jadi saya pakai import soal, tampaknya ada soal itu tuh terpotong gitu. Jadi ya sudahlah kita anulir saja, anggap saja itu nilai gratis buat Anda ya. Jadi maupun jawabannya benar atau salah ya dibenarkan. Jadi nilai gratis saja ya. Nah, sementara untuk soal yang satunya lagi kalau Anda menjawab benar nanti saya tetap kasih nilai gitu ya. Tapi kalau jawabannya salah ya enggak ya. Nanti saya perbaiki kunci jawabannya. Hanya 2 soal itu saja mungkin kemarin yang agak bermasalah ya, karena sistem gitu ya. Dan, untuk soal-soal lainnya itu, tidak ada masalah, itu oke. Jadi kalian bisa perkirakan ya, nilai kalian berapa. Seandainya anggaplah kemarin misalnya dapat 57 gitu ya, kan kemarin 40 soal ya. Kalian bagi aja tuh, 100 dibagi 40, berarti per soal berapa poinnya, terus kalian benarnya berapa. Coba aja kalian hitung ya, katakanlah yang 2 soal itu kalian benar tuh tambahin lagi, ya tapi kalau misalnya sudah yang ada yang sudah saya koreksi karena baru sebagian yang saya koreksi ya, ada yang sudah saya koreksi berarti itu enggak gitu ya. Nanti cek aja masing-masing lah ya sinaunya ya, terus hitung lagi aja nilainya berapa, gitu ya, kira-kira begitu. Terus kalau misalnya, "Bu kenapa saya nilainya pas saya hitung saya nambah, tapi pas Ibu umumkan kok tidak bertambah?" Ya mungkin soal yang jawabannya tadi kuncinya salah, ternyata Anda jawabannya tetap salah juga. Nah mungkin seperti itu ya, meskipun sudah ditambahkan dengan yang dianulir. Oke nanti diperiksa lagi aja ya.
Nah sehingga, kenapa saya ngomong ini, kesimpulannya adalah kalian kan udah bisa baca nilai ya, UTS, oh segitu ya UTS saya, oh kemarin kuis saya tuh segitu nilainya. Ini udah tengah semester kan ya, artinya apa? Udah setengah nilai diambil, gitu ya, udah setengah nilai itu diambil. Jadi kalian harus ancer-ancer nih kalau pengen targetnya A, itu kalian harus ngapain, gitu ya. Kemarin UTS-nya ternyata misalnya di bawah target, ya berarti nanti UAS nggak boleh segitu nilainya, harus harus di atas target. Bahkan kalian harus ini ya, harus punya hitung-hitungan gitu ya. Ini kalau saya mau share screen, masih ingat ya dulu saya pernah, share bahwa saya itu ngumpulin nilai itu QTA-nya 30%, ini selalu saya ingatkan ya, UTS 30%, UAS 40% tuh ya. Jadi total 100% ini ya. Nah kalau misalnya kalian kemarin UTS-nya katakanlah, berapa ya, katakanlah 80 ya, 80 misalnya nih. Terus 30%-nya, nah ini ya 80 nilainya. Nah saya ngambil nilainya hanya 30% gitu ya. Misal nih, misal Bu saya, QTA-nya katakan nih, berapa ya, 85 misalnya. Nah ini udah aman ya, tinggal UAS-nya. UAS-nya harus, besar kalau memang targetnya A ya. Nah ini udah oke ya, pasti insya Allah dapat A gitu ya. Ini gimana nanti ngitungnya, tinggal di ini aja ya, kalau saya ngitungnya nanti gini, NA-nya itu adalah kita ambil ya, kan saya ambil 30% dari ITA ya, berarti itu nanti saya 0,3 dikali 85, itu ya, simulasi aja ya ini ya. Terus UTS-nya 0,3, saya ngambil 0,3-nya dari 80 ditambah 0,4 dikali 80. Nah, itu NA-nya. Nanti kelihatan bobotnya, ya. Kok 0,3 Bu? Kan 30% itu 30/100 ya. 30/100. Berarti 3 dibagi 10 ya. Gitu ya. 0,3 ya. Ini kalau dijumlah semuanya menjadi 1 ya, alias 100 ya. 0,3 tambah 0,3 tambah 0,4 itu jadinya bobotnya 1 alias 100%. Nah itu nilai si, mahasiswa ya. Kalau mau dihitung pakai kalkulator mangga silahkan, bisi penasaran ya. Bisi penasaran sok dibuka kalkulatornya. Kenapa saya harus demonstrasikan begini ya, saya kasih simulasi supaya kalian, apa ya, nggak santai-santai gitu ya, tidak berleha-leha, takutnya nanti kaget sama nilainya. Karena saya sering sering mahasiswa gini, "Bu kenapa nilai saya begini?" Langsung noh saya jembrengin. "Oh iya Bu," gitu ya. "Bu saya kok dapet D, nih lihat komponennya, emang lu pikir UAS doang?" Gitu ya. Ada UTS sama QTA. Ya kadang-kadang ada mahasiswa yang, ini ya, tidak memperdulikan kehadiran, padahal saya pernah bilang ya, kalau kehadiran di bawah 80% maaf-maaf aja ya, nggak akan saya anggap gitu ya. Karena kan ya bobotnya memang, hadir perkuliahan itu minimal kehadirannya 80% begitu ya. Nah ini kalau kita kalikan ya, misalnya kita kalikan nih 0,3 dikali 85 itu 25 ya, 25 tuh ya. 25 ditambah berapa, 0,3 dari 80 tuh ya, 0,3 dikali 80 itu 25-an, berapa ya, ya sekitar segituan juga lah ya, nggak akan jauh-jauh beda juga ya. Sorry sorry saya hitungkan ya, 0,3 dikali 80 itu 24 ya, terus 0,4 kali 80
0,4 kali 80 itu 32. Jadi kalian bisa jumlahkan itu ya, 32 ditambah 24 ditambah 25. Nilainya 81. Ini ya. Ini tuh nilainya adalah 81. 81 berarti apa? Kalau kita konversi ke huruf mutu, dia A. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti menghitung, aduh saya UTS-nya kemarin amburadul gitu ya. Misalnya UTS-nya dapat 40, ya pengen dapat minimal AB berarti nanti perhatikan di QTA sama UAS. Ya karena UTS kan udah nggak bisa diulang lagi ya. Mohon maaf nggak ada perbaikan kalau saya ya. Bu ada susulan tidak gitu kan ya. Kalau saya di offline lebih saklek biasanya ya Bu, ada susulan tidak, ada remedial tidak ya. Bu saya bisa nggak apa namanya perbaikan, bisa nanti ya semester depan, saya suka jawab begitu ya. Gitu ya, perbaikannya nanti ngulang ya. Oke. Ya, supaya menjadi perhatian kalian ya. Jadi yang kemarin UTS ya sudah bisa memperkirakan nilainya. Silakan dihitung juga untuk nanti dapatkan NA. Saya sudah sangat transparan ya untuk nilai. Jadi kalau misalnya Bu, nilai saya apa Bu? Kenapa begini? Kalian itu bisa lihat ya di TU, daftar nilai saya selalu transparan menyertakan ITA, UTS, UAS, NA, dan HM. Ya, saya informasikan seperti ini kenapa? Karena mumpung kalian baru mahasiswa semester berapa nih? Ya masih baru gitu ya, baru semester 4 gitu ya. Jadi nanti jangan jangan ada drama di antara kita gitu ya, jangan kaget ya kalau Bu kok nilai saya D. Loh Anda nggak lihat komponennya gitu ya. Kadang-kadang dia nggak memperhatikan komponen nilai yang sudah saya jabarkan di TU ya. Kalau misalnya dia lihatnya di apa namanya di transkrip, dia lihat di transkrip udah hasil huruf mutunya D, terus main nanya gitu ya. Harusnya dia lihat dulu ya. Ini bukan kalian ya, orang lain ya, ada yang begitu ya. Harusnya dia lihat dulu di TU belangkon nilainya itu ada QTA-nya berapa, UTS, UAS, NA, HM. Harusnya dia lihat itu dulu, baru oh oke, kenapa saya D gitu ya. Kalau misalnya ngerasa bukan saya UAS-nya 60. Ya terus kenapa kalau misalnya QTA-nya 20, UTS-nya 20, kan nggak bisa juga dapat B ya atau C gitu ya. Kalau 20 ya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Oke, jadi eh, itu yang ingin saya sampaikan mengenai nilai ya. Oke, saya stop share dulu mengenai nilai supaya kalian lebih aware karena kita sudah masuk ke babak berikutnya ya. Sudah mau masuk ke pasca UTS, harus lebih serius lagi dan juga ayo kembali lagi ke jalur. Kan kemarin udah liburan teh suka terlena gitu ya. Pada kemana aja ini liburannya? Pada mudik nggak? Ada yang mudik? Nggak? Enggak, Bu. Nggak ya, mudiknya di ini aja ya, mudiknya WFH juga ya, sepertinya ya. Mudik di rumah masing-masing ya. Ya yang mudik jaga kesehatan ya. Kalau misalnya Bu saya masih di kampung halaman, it's okay karena kita masih bisa kuliah online gitu ya. Yang ada di Bandung Cimahi ya alhamdulillah ya. Nggak usah mikirin cara baliknya lagi ke Cimahi. Susah pesawat, kereta atau apapun itu ya. Kalau misalnya mau mudik kembali ke sini ke Cimahi atau ke Bandung, saya doakan selamat di jalan ya. Kalau masih di kampung halaman, salam ya buat keluarganya ya, sama orang tua ya. Untuk yang di Bandung mah ya udahlah di Bandung ya. Rata-rata pada di Bandung ya. Ditanya mudik pada gideg semuanya ya. Enggak gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi kita back to reality, tugas besar ya. Saya ngingetin lagi. Ayo lo, tugas besarnya udah sampai mana nih? Sudah ada yang 50% selesai. Ada senyum-senyum semua ya. Saya naikin 70% ada ngehulang ya. Oke, berarti saya turunin ya. 30%.
30% gini. Kayaknya ya baru 30%, 25% ya. Halo, bangun ya. Sudah minggu ke-8 perkuliahan ya. Nanti di sini saya udah sampai saya bikinin di sini ya ruangannya ya untuk reminding ya. Di sini saya udah kasih lihat ya. Kita bentar lagi ya. Ini 8 graphics, 9 IO stream, 10 string processing, 11 regex. Ini regex ini apa ya? Ya kalau kata programmer something fun gitu ya. Tanda kutip ya. Terus thread. Terus ini udah saya siapin ya ruangannya ya. 13, 14 press to bus tuh bentar lagi ya. Berapa minggu lagi? Ya, dihitung aja di sini ya. Sekian minggu lagi tuh ya. 1, 2, 3, 4 minggu lagi ya. Yang ini udah nggak dihitung ya. 4 minggu lagi ya. Presentasi tubes ya. Yuk segera bangun. Coding ya. Segera diselesaikan proyeknya ya. Nah itu. Nah untuk pertemuan 8 saya sengaja kita kuliahnya online ya. Meskipun saya udah kasih ini sih. Saya udah kasih video ya. Tapi saya mau jelaskan mengenai graphics-nya di Zoom aja. Nanti kalau misalnya nggak keburu, tenang ada videonya ya. Oke, terus jangan lupa ya, attendance udah diisi ya. Attendance-nya udah diisi. Nah, saya akan bicara tentang graphics ya. Masih lanjutan dari yang kemarin. Muncul nggak share screen saya? Muncul, Bu. Ya, Bu. Berupa PPT sudah di play ya, yang sudah F5 ya. Sudah, Munculnya. Bu. Sudah ya, oke. Itu di graphics. Bentar ini ngehalangan nih item-item ya. Nah, hierarki dari graphics itu seperti apa sih? Kok saya harus jelasin dulu hierarkinya? Kalian masih ingat ya, apapun kelasnya, semuanya itu adalah anaknya dari kelas objek ya. Yang ini ya, semuanya anaknya kelas objek. Terus di bawahnya kelas objek, dia punya turunan tuh ya. Turunannya banyak banget ya, termasuk kalian yang suka bikin kelas kucing, kelas ayam gitu ya. Itu semuanya adalah anak dari kelas objek. Karena objek itu kalau manusia mah Nabi Adamnya gitu ya. Ini ya, ancestor ya. Semuanya adalah anak-anaknya kelas objek termasuk yang kemarin kita pakai ya. Java AWT Polygon, Java AWT Basic Stroke kalau ada yang pakai ya. Kemudian di sini ada saya tambahkan nih Java komponen ya, Java AWT komponen, font dan kawan-kawannya ya. Java Swing bla 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 ini juga anaknya objek. Nah, ini ada graphics. Kenapa sih di sininya miring? Apa italic nulisnya? Nulisnya kok italic gitu ya? Kok tidak tegak? Ya, karena kelas graphics ini agak istimewa ya. Dia agak berbeda. Bedanya gimana sih? Dia bedanya ya kalian bisa lihat ya, dia ada di package java.awt masih satu package ya sama kemarin yang kita pakai untuk bikin GUI ya, kontainer dan anak-anaknya tuh ya satu package. Dan sempat kalian pakai juga nih graphics. Bedanya apa? Karena graphics itu dia adalah kelas abstrak gitu ya. Kalau abstrak gimana? Nggak boleh dibuat nggak boleh dibikin objeknya ya. Bisa dibikin kelas turunan bisa, tapi yuk kita lihat dulu. Saya akan stop share, kita buka di Java API seperti apa sih kelas itu ya, kelas graphics ya. Saya buka dulu ya Java API-nya. Bentar ya. Oke, Java API yang kebuka aja lah ya. Di sini kebetulan kebukanya di 11 ya. JDK 11. Nah, ini kelas graphics tuh ya, java.awt.graphics kita buka ya, kita lihat. Nah, anaknya langsung dari objek ya. Terus lihat deh di sininya, public abstrak. Tuh ya, kelasnya abstrak. Ya, kalau abstrak gimana?
Anda nggak bisa bikin objek dari kelas graphics. Gimana kalau kita bikin objek abstrak? Ya kebayangkan nggak jelas bentuknya kayak apa. Itu ya, kalau abstrak itu tidak bisa dibuat objeknya gitu ya. Jadi kalau saya bikin kayak gini, graphics misalnya ABC, ini kalau saya ngetik di annotate langsung muncul nggak ya di sana? Kayaknya munculnya kalau udah beres ngetik kali ya. Tuh, ini boleh nggak? Kalau begini saya boleh nggak instansiasi objek bertipe graphics? Ayo, boleh nggak? Menurut kalian boleh nggak? Kayak gini. Lihat lagi nih. Graphics itu kelas abstrak. Kalau abstrak berarti gimana kalau kita bikin objeknya? Tidak bisa ya. Salah ya. Terus gimana dong Bu makainya? Ya itu memang agak-agak tricky ya. Jadi kita tidak bisa literally eh, in, instansiasi objek graphics begitu saja gitu ya. Tapi kalau dilewatkan ke parameter boleh ya. Nah itu bedanya ya. Nah jadi kelas graphics itu adalah kelas abstrak ya. Dia jadi base class dari graphics konteks tuh ya. Ini anak-anaknya namanya debug graphics dan graphics 2D. Ya. Di sini kita bisa ngegambar di atas komponen. Kan kalian pasti bertanya-tanya, ya bingung Bu ngapain atuh kalau gitu abstrak begitu. Ya buat apa fungsinya? Ya dia untuk gambar di atas komponen ya. Kegunaannya bersamaan dengan komponen. Komponen itu kelas komponen ya, kelas komponen ya. Kelas komponen contohnya panel ya anak-anaknya ya. Apalagi contohnya masih ingat nggak? Ayo baru kemarin loh, baru UTS loh. Anak-anaknya kelas komponen. Salah satunya adalah panel, frame, ya, apalagi label, button, ya pokoknya itu yang kemarin kalian tempel-tempel di atas GUI, ya, itu komponen, ya. Makanya saya suka sebut it is a component, button is a component, frame is a component, ya, karena emang induknya komponen, ya. Jadi itu fungsinya, tuh ya. Terus di dalamnya ada banyak sekali metode ya di dalam kelas graphics, ada banyak metode bisa kita pakai ya. Ada kita mau bikin rectangle sudah disediakan ya. Kita mau bikin draw 3D rect sudah disediakan. Mau bikin arc ada. Mau bikin chart ada, mau bikin image, mau bikin segala macam nih ya. Polyline, oval, polygon dan kawan-kawannya banyak tuh ya. Setting warna ya, setting fontnya dan kawan-kawannya. Penggunaannya gimana ini silakan diklik nanti keluar detailnya, metode detailnya ini ya. Bu banyak itu Bu, iya banyak ya. Dihafalin nggak usah ya. Ngafalin Al-Quran aja lah ya. Kalau ini mah dibaca aja ya. Quran yang dihafal ya, yang ini nggak usah dihafal. Tapi kalau sering pakai nanti akan hafal dengan sendirinya karena terbiasa begitu ya. Don't worry ya, nanti juga lama-lama hafal kok kalau misalnya kalian sering coding. Tapi kalau misalnya niat pengen dihafal ya mangga aja ya. Silahkan aja menghafalkan Java API. Tapi ya sambil ya dihafal juga kitab sucinya ya. Kok jadi ustazah begini saya ya. Oke kita stop share, kita balik lagi ke sini ya. Ke presentation slide. Nah tadi dipakainya bersamaan dong dengan yang lain. Iya ya karena ada set color, ada set font ya. Makanya saya akan bahas class color ya. Class color. Isinya itu adalah metode sama konstanta untuk memanipulasi warna. Ya, kalian bisa baca aja sih sebetulnya ya. Terus ada kelas J komponen, ya, yang tadi udah saya ceritain ya. Komponen itu induknya, anaknya salah satunya adalah J komponen ya. Ada J komponen, nih kalau misalnya kalian lihat balik lagi ke sini, tuh bersamaan dengan dirinya ya. Ada font, ada komponen, ada apalagi color, disebut nggak di sini color. Ini hitam-hitam ini ngehalangin nih. Ada nggak color? Oh tidak
tidak dituliskan ya. Bukan berarti nggak ada ya, ini kebanyakan. Jadi saya cuman ambil yang penting-pentingnya aja. Cuman pengen nunjukin yang ini ya. Terus nanti dipakai di atasnya komponen. Ini komponen juga italic berarti apa dia? Kalau italic gini, tadi apa? Nulisnya sama nih sama graphics. Dia kelas abstrak ya. Ayo jangan lupa ingatan ya. Nanti kalau nggak paham Bu, kecepetan. Ini aja ya, bilang aja, Bu belum paham gitu ya. Nanti biar saya jelaskan ulang. Jangan malu-malu ya. Nah terus nanti ini ya, grafiknya kita akan gambarkan di kontainer ya. Kontainer itu apa? Yang bisa nampung komponen lainnya seperti frame, window, panel, J-frame, apalagi label bisa nggak? Lihat aja ya anak-anaknya kontainer ya. Anak-anaknya kontainer apa aja tuh. Kalau misalnya mau lihat anak-anaknya kontainer, kita cek di sini ya. Jadi kita sekarang memang bolak-balik ngecek Java API ya supaya kalian juga biasa ya. Nah ini ya anak-anaknya. Ada J komponen, ada panel, ada window ya. Yang kemarin kita sering pakai ya. Dan ini juga ya. Ini juga is a container ya. Ini kontainer semuanya. Kalau misalnya pengen cek lagi anak-anaknya window apa aja. Nih yang kemarin kita pakai nih. Ya anak-anaknya window ada frame. Kemarin ya kita pakai itu ya. Frame sesuai dengan namanya aja kontainer ya kan, kontainer itu untuk memuat sesuatu ya. Ada J window dan nah yang lainnya ya. Nah sekarang kalau misalnya pengen lihat yang ini anak-anaknya J komponen apa aja, pasti J frame tuh banyak ya anaknya ya. Ini semuanya ya. Saya juga nggak hafal, tenang aja, saya juga nggak hafal ya. Bukan berarti wah si ibu hafal kelak-klik enggak juga ya. Saya ngeklik aja bantuin karena udah biasa jadi udah tahu udah ketebak oh ini masih ini gitu ya. Nah itu. Nah jadi ini kelas-kelas yang nanti akan terlibat ya. Makanya saya bahas ya ada kelas color. Isinya nanti metode sama konstanta yang kayak gimana metode sama konstantanya. Ya kalau misalnya kalian mau lihat di kelas color yang ini ya. Oh sorry salah ngeklik saya. Ini dia isinya tuh sekumpulan konstanta. Jadi misalnya gini, Bu saya teh pengen warna hitam. Apa harus hafal kode hex dari hitam? Nggak usah ya, nggak usah hafal karena dia udah sediain. Nih ya. Misalnya gini, pengen make ini warna hitam. Saya punya objek katakanlah color C sama dengan new color misalnya ya. Segitu dulu aja ya. Color C sama dengan new color. Warna C apa? Nggak tahu, belum tahu gitu ya. Kalau misalnya Bu saya udah tahu warna C itu pengennya warna hitam. Nah, tinggal bikin aja di konstruktornya, silahkan pilihkan di sini ada ya. Kalau C itu kalau color itu warnanya hitam ya, C itu warnanya hitam. Misalnya kalian tahu nih nilai RGB-nya, saya ngarang ya. Kalau RGB-nya itu adalah dia nilainya 1,1,1. Oh, itu hitam, Bu. 1,1,1 gitu ya. Itu hitam. R-nya 1, G-nya 1, B-nya 1. Meureun itu juga ya. Saya juga nggak hafal ya. Bisa diisi begitu atau malah sebaliknya jadi putih ya. Entah putih entah hitam nih. Itu ya. Tapi kita lihat ya. R itu apa?
ini untuk warna red ya. Jadi rednya diisi 1, greennya isi 1, blue-nya diisi 1. Kenapa 1? Lihat lagi ini ya. Baca nih. Ini pentingnya baca. Dari mana ya? Nih. In the range 0 sampai 1. Ya, jadi kalau kita pilih konstruktor yang ini, range nilainya itu dari 0 sampai 1. Begitu ya. Pengen ada transparansi, Bu, atau alfa, tambahin ya. Jadinya dia parameter masukannya ada R, G, B, dan A. Gitu ya. Kalau misalnya Bu, saya mah pengen langsung masukin nilai integer dari RGB-nya. Bisa ya, harus hafal nilainya ya. Nih ya, ada penjelasannya nilainya kayak apa sih. Nah ini ya. Tuh. Terus misalnya pengen nilainya integer. Nah ini yang paling gampang sih ya. R antara 0 sampai 255, G juga sama, B juga sama. Tahunya dari mana? Dari sini. Saya buka lagi aplikasi lain. Kita cek di Paint. Nih ya, muncul. Nih, ya. RGB. Pengen warna ini. Ini. Tuh ada nggak nilainya? Ya. Rednya 159, greennya 252, blue-nya 253. Nah itu tuh nilai integer. Jadi kalau misalnya saya pengen bikin warna, ya, ngisi informasi warna ke objek tadi ya, namanya C gitu, jangan C atau ya, warnaku gitu ya. New color. Nah kita instansiasi di sini ya, nih saya lagi coding tuh ya. Instansiasi di sini konstruktornya kita pilih misalnya rednya mau 159, greennya mau 252, blue-nya mau 253. Maka terjadilah warna itu ya yang lagi dipilih. Kalau misalnya Bu, kayaknya bukan, ya kalau saya rasa dicoba-coba aja pas coding ya. Sama nggak warnanya sama MS Paint? Nih kan saya lagi pilih ini warna apa sih namanya, cyan atau apa, biru apa gitu ya, nggak ngerti ya. Itu ya. Jadi ini tuh warnaku itu kita lagi pilih konstruktor yang parameter masukannya integer. Tuh. Gitu ya. Jadi nanti ada informasi apakah warnanya itu ya, warnaku itu adalah isinya yang tadi, yang biru cyan gitu ya. Gitu. Ngambil dari MS Paint tadi nilainya. Terus bisa nggak ngewarnain? Ini cuman menyimpan informasi warna aja. Jadi objek color ini cuma nyimpan informasi warna aja. Ngewarnainnya gimana? Ya nanti waktu kita ngegambar gitu. Jadi belum sempat bisa dipakai ya objek warnakunya ya. Karena belum ada something untuk nge-fill in-nya gitu ya. Harus pakai metode lain yang ada di kelas grafik gitu. Nah, itu kurang lebih ya untuk warna. Kalau misalnya Bu saya tidak hafal nilai RGB-nya. Makanya dia baik tuh ya. Tuh udah disediakan begini. Ada konstantanya. Misalnya saya pengen warna hitam, udah aja pilih ini black, blue, cyan. Kok ada huruf besar huruf kecil? Iya, kadang-kadang programmer teh ada yang nulisnya kebiasaannya dia pakai huruf kecil, ada yang huruf besar. Tapi kalau saya pribadi saya biasa pakai huruf besar ya, karena ini adalah nilai statik. Khasnya nilai statik itu biasanya dia pakai huruf besar. Jadi nanti saya bikin ininya, nilai warnanya saya tinggal pakai konstanta ini. Caranya gimana nih, saya lagi coding. Kalau nggak kelihatan nanti muncul ya setelah ini. Nah, jadi kita nggak masukin informasi RGB yang pakai integer tadi ya, atau pakai float tadi. Kita langsung aja pilih. Oke, ada pertanyaan dulu? Silahkan. Nih ya.
Kalau misalnya saya pengennya, Bu, pengennya warna sian, ya boleh ini tinggal diganti aja. Tuh, ya. Pengen warnanya yang lain selain sian, pengen dark gray, ya tulis aja di sini ya. Toh dia sudah menyediakan konstanta yang siap pakai. Oke, kalau nggak ada warnanya gimana? Di sini nggak ada warna yang kita inginkan. Ya ini kan adanya dark gray, gray, green, light gray gitu ya, magenta, orange, pink, red, white, yellow gitu-gitu ya. Kalau nggak ada gimana? Ya solusinya tadi kata saya contekannya pakai MS Paint gitu. Nah ini penting ya untuk nanti kalian coding di tugas besar ya. Karena pasti warna-warni ya programnya ya. Gitu. Nah itu untuk yang kelas color-nya. Saya lompat padahal di sini ada penjelasannya ya, tapi udahlah biarin. Ya. Sama font juga begitu ya. Font itu isinya adalah methods dan konstanta untuk memanipulasi font. Kita lihat lagi apa sih isinya dari kelas font. Saya bahas 2 aja ya. Kalau dibahas semua nanti habis waktu kita ya. Font juga sama ya. Seperti kelas color, dia isinya methods dan konstanta. Jadi kalau misalnya kalian stylenya dia di bold, dia di center, baseline dan kawan-kawannya di italic atau apa ini sudah ada ya. Jadi nggak usah takut gitu ya, tinggal dipakai aja. Misalnya, aduh apa ya yang namanya plain, plain itu berarti nggak ada style apapun. Apa ya yang namanya bold atau italic ada di sini semua ya. Nah ini konstruktornya, terus ini methods-nya ya. Oke banyak tuh ya, banyak sekali tuh ya, bisa dipakai ya. Kayak misalnya gini, saya tuh udah coding, misal ya, saya udah coding nih Bu, tapi saya lupa dia font-nya apa ya informasinya waktu itu. Bisa kalian cari di sini dengan cara get, pakai get aja ya. Mau diambil apanya get font-nya, nih ya, get font, nanti yang dikembalikannya adalah font. Tuh ya. Mau cari family dari font-nya, ya family name dari font-nya, ini pakai get family. Atau mau pakai nama, mau cari tahu apa ya nama font name-nya, kita pakai get font name ya. Nah sebaliknya kalau misalnya saya pengen ngesetting dia, misalnya setting dia menjadi sans serif gitu ya, sans serif, plain dan kawan-kawannya gitu ya. Kita pakai set, selalu itu pasangan ya, get set, get set, get set gitu ya. Oke ternyata tidak ada setnya, artinya kita tentukan fontnya ketika di sini. Ya, ketika kita bikin objek. Nah, ini ya. Tuh, ketika di sini. Waktu kita bikin objek bertipe font, langsung ditentukan di konstruktor. Ngerti nggak apa yang saya ucapkan? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau mau ngecek apakah bold, apakah italic, ini kalau kalian mau bikin text editor, ya, text editor atau word processor gitu ya. Waktu kalian milih sebuah tulisan, seperti misalnya gini, saya nyobain pakai apa ya, oke saya ke sini deh. Misal ya, saya bikin dokumen baru, nih, ini saya bikin dokumen baru kan ya. Kok enggak ini ya, enggak nyala ya? Muncul enggak ini? Ada file. Wah, bentar, stop share dulu. Nih. Oh, tidak bisa diklik ini ya? Kayaknya saya pakai bikin ini aja ya. Nah, kan ceritanya kita ketik-ketik gitu ya.
ketik-ketik ya. Terus kita 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 sorot gitu ya. Kita pilih pengen di bold ceritanya nih, pengen di bold. Kan nanya dulu dia, is bold? Kalau misalnya jawabannya true berarti ketika saya giniin harusnya kebalikannya ya. Kan ini kebalikannya tuh. Toggle gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Kenapa sih Bu ada is bold? Ya untuk ini fungsinya salah satunya. Misalnya gini, saya pengen ngebold si teks itu. Tapi kan mesin mah dia nggak ngerti kan. Kita harus kasih tahu dulu. Kalau saya mau ngebold dia, saya pencet Ctrl B, nanti dia akan berubah jadi tebal atau sebaliknya, itu kan dia ngecek dulu status dia saat ini. Nah, ketika yang ketikan ini ya, ini ketikan saya gitu ya, ketikan saya ini kan nggak bold ya. Dia nanya dulu, udah saya sorot nih, nanya dulu, is bold? Jawabannya apa? False kan? Nah, berarti ketika saya Ctrl B, dia jadi toggle ya. Oke, kita ubah dia jadi bold. Gitu loh. Udah tuh ya jadi bold. Nah, terus saya sorot lagi. Saya mau Ctrl B. Sebelumnya kan dia nanya dulu ketika saya Ctrl B, dia nanya dulu is bold. Ya kan? Jawabannya apa? Is bold? True. Berarti ketika Ctrl B harusnya menjadi apa? Tidak bold lagi. Gitu loh. Untuk toggle ya. Sama kayak is italic. Tuh kan? Kayak ini. Ini italic enggak? Enggak. Oke, kalau tekan Ctrl I berarti akan italic ya. Tek, gitu ya. Terus saya tekan Ctrl I lagi. Nanti dulu, ini lagi sekarang statusnya lagi italic enggak? Iya, true. Oke, berarti kalau Ctrl I dia akan dikembalikan ke seperti semula. Gitulah kira-kira ya. Fungsinya dari yang tadi. Is bold, is italic, is plain, is transform. Nah, sepertinya nggak penting gitu ya. Ngapain Bu nyari tahu status dia lagi tebal atau lagi italic? Ya untuk tadi, untuk mengolah tadi word processing tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian disuruh bikin suatu saat nanti kalian bekerja di perusahaan besar gitu ya, kerja di MS Office misalnya ya, atau di mana kek gitu ya. Terus disuruh coding dari nol tesnya. Buatlah word processor nih supaya masuk Microsoft misalnya ya. Ya ini dipakai nih. Sebisa mungkin apa yang ada di Java API kalian manfaatkan. Oke, balik lagi ke sini. Ini jadi panjang pembahasan ya. Ya, saya bahas sampai itu aja lah ya. Nanti yang lainnya baca sendiri ya. Ada J-component, ada font matrix, ada basic stroke. Banyak lah ya. Banyak sekali. Nah, terus untuk koordinat itu kita di kiri atas ya. 0,0 kiri atas. Berarti untuk arah-arah yang tidak tertulis di sini kayak gini ya. Ke kiri. Ini negatif ya. Y-nya kalau ke atas ini juga negatif ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, Y ke bawah itu positif. Ini tidak sama dengan koordinat waktu kalian pelajari matematika dasar ya. Waktu sekolah dulu ya. Waktu SD ya. Kok koordinatnya beda? Iya, ini koordinat komputer begini ya, kiri atas ya. 0,0-nya di kiri atas. Ke kanannya positif, ke bawah positif, sebaliknya negatif gitu ya. Oke, ini udahlah tadi ya, grafik konteks dan graphics. Grafik konteks agar dapat menggambar di atas screen dan objek grafik mengatur grafik konteks agar dapat menggambar pixel di atas screen yang merepresentasikan teks, grafik dan lain-lain ya. Nah, tadi udah saya jelasin juga ya, kelas abstrak itu nggak bisa diinstansiasi, terus gimana cara pakainya? Nah, cara pakainya di sini, lewat sini ya. Nah, dia adalah kelas graphics itu agak berbeda ya. Kapan Bu kita pakai kelas graphics? Kita boleh pakai di mana? Waktu kita pengen komponen ya. Jadi ini metode yang di-declare di kelas J komponen, ada namanya metode paint komponen. Kalau kalian mau ngegambarin si komponen tersebut, panggillah paint komponen dan nanti yang ngegambarnya itu adalah objek graphics.
Tadi saya pernah bilang ya, kecuali graphics objek yang disematkan di parameter. Ya, jadi ini tidak secara literally diinstansiasi. Nah, jadi kita gambarnya lewat sini. Kalau misalnya paint komponennya tidak pernah dipanggil, tenang aja karena dia itu akan dipanggil ketika konstruktor dipanggil. Ya. Pernah nggak waktu praktikum yang kapan? Udah lupa kayaknya ya. Yang kenapa metode pen tidak pernah dipanggil, tapi kok ngegambar sendiri. Pernah ya dulu di PO1 kalau tidak salah, atau di praktikum mungkin sudah ya. Metode pen itu tidak pernah dipanggil, tapi kok ngegambar ya di atas panel gitu ya, atau ngegambar di atas frame. Ya itu dikarenakan metode pen itu dipanggil secara otomatis ketika konstruktor dipanggil gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Nah, bentar ini saya geser. Bentar ini apa namanya? Wajah kaliannya saya pindahin ke kanan, ke kiri, ke bawah ngehalangan ini nih, ngehalangan slide ya. Nah, supaya pen komponennya dipanggil gimana harus ada event ya. Jadi memang pen komponen itu adalah event driven, metodenya event driven ya. Terus pengen ngegambar ulang gimana? Ya kita pakai repaint. Ya, kita pakai repaint, gambar ulangnya ya. Ini udah ya, kelas color nggak akan saya bahas, ini udah. Nah langsung ke contoh aja. Mana sih Bu yang dimaksud tadi paint komponen ini ya. Nih, ini event driven ya. Paint komponen ini event driven. Jadi dia akan di-invoke kalau memang ada sebuah event. Eventnya apa? Ya ini kalau kita manggil konstruktor dari color JPanel. Kapan manggilnya nih di sini ya? Pas kita instansiasi color JPanel. Ini kelas color JPanelnya kita lagi bikin. Ngapain bikin color JPanel? Ceritanya nih, saya mau bikin JPanel, tapi ada warna-warninya gitu ya. Bikin JPanel tapi ada warna-warninya. Oke, kalau gitu kita extend aja dari kelas JPanel kan gitu ya, nggak usah bikin dari nol ya. Extend aja dari JPanel, tinggal ditambahin warna-warninya. Nah, warna-warninya tambahinnya di mana? Kita gambarin pakai paint komponen. Ya, nanti yang bekerja menggambarnya adalah si objek G ya, si objek graphics. Oke, terus ini manggil apa namanya? Konstruktor dari induk ya, ada supernya tuh ya. Terus ini kita setting dulu backgroundnya, background dari si JPanel yang akan kita gambarin ya, kan ini JPanel ala kita gitu ya. Dikasih set backgroundnya white ya. Nah ini Bu ada konstanta. Nah ketemu ya tuh ya ada color white. Ini variabel statik ya punyanya kelas color. Terus udah gitu baru deh kita bikin, yuk kita setting colornya. Nah gitu ya, jadi selalu pasangan. Lihat, kita akan set color. Boleh kita bikin objek warnaku duluan di atas, atau juga boleh bikin objek tanpa nama. Nah ini kita lagi bikin objek tanpa nama dari kelas color. Warnanya apa nih kira-kira? Nih, R-nya 255, G-nya 0, B-nya 0. Berarti dia warna merah ya, warna merah. Tapi kalian lihat ya, kalau udah set color, ke bawahnya dia akan warnanya itu terus ya. Dia akan warna merah terus sampai kapan? Sampai ketemu set color yang baru. Jadi si ini nih dia akan kena warnanya merah kan udah di set ya. Ketemu set color baru ganti. Nah ini warnanya merah nih, kita bikin rectangle ya yang ada fill-nya, fill rect ya. Metode GFill-Rec-nya punya kelas apa? Udah kelihatan dong ya, tentunya punya kelas graphics tuh ya. Ini tuh X, Y, width, height gitu ya. Kalau misalnya nggak hafal, buka lagi Java API. Terus dia bikin string ya, draw string. Tuh ya, draw string.
current RGB ditambah g.getColor. Dia mengambil get color. Apa nih kembaliannya kira-kira? Hasilnya? Ada yang tahu? G.getColor. Ayo, isinya apa? Ini kan ada ya. Merah, ya. Sengaja itu ya, supaya kita pakai semua metodenya ya. Current RGB merah, ya. Lokasinya di 130,40. Atau width-nya ya, width-nya 130 kali 40 gitu ya, width height-nya ya. Terus bikin lagi warna baru ya, merahnya setengah, hijaunya 3/4, birunya 0. Saya nggak tahu warna apa itu ya. Nanti dicobain aja, bikin lagi V-Rec ya. Bikin lagi warna biru. Ini kita lagi nyobain ini ya, warna-warnaan ya. Terus ini juga kita bikin lagi warna magenta ya. Kali ini kita pakai instansiasi ya. Colornya diinstansiasi terlebih dahulu. Namanya color, C-nya kecil, isi warnanya magenta ya. Terus kita set ya. Ini jadi magenta ya. Terus udah gitu RGB value dari magenta nanti kita bisa ambil dengan cara color.getRed, color.getGreen, color.getBlue gitu ya. Ini baru kelas ini ya, baru cetak biru ya, belum jadi objeknya, belum ada penggambaran. Penggambarannya terjadi di mana? Di sini. Di kelas show color ya. Kita bikin objek bertipe color JPanel. Nih, kita bikin objeknya nih. Tuh, ya. Lihat, perhatikan lagi. Pernah nggak paint komponen dipanggil di sini? Nggak ada ya? Paint komponen nggak pernah dipanggil di sini. Tapi kok bisa ngegambar? Nah, itu tadi saya bilang karena dia event driven. Nah, ini hasil gambarnya nih. Ya. Jadi ini tuh bikin frame. Frame-nya diisi color JPanel. Gitu ya. Frame-nya diisi color JPanel pakai mana? Nih, frame add color JPanel ya. Frame set size 400, ini 400 kali 180, visibility-nya true, terus si color JPanel-nya digambar ya, otomatis ya. Kenapa? Karena di sini ada pemanggilan konstruktor. Gitu ya, event driven tadi ya. Nah, terus hasil penggambarannya adalah ya ini ya. Ternyata dia bikin rectangle yang warnanya merah, warnanya hijau, ya, terus warnanya biru sama magenta. Gitu ya. Nah, ini untuk draw string-nya ya. Ini draw string-nya. Tuh ya, tadi lihat lagi deh di atas. Tuh ya, ada draw string kan ya. Terus ada fill rec. Mana fill rec-nya? Ini fill rec-nya ya, bikin rectangle yang di fill. Fill color color-nya di fill gitu ya, di cat. Itu untuk contoh pertama ya. Nah, terus yang berikutnya ini kita cobain yang pakai font ya. Nah, yang pakai font sama ya. Lagi-lagi pakai metode paint komponen ya, tuh. Biarkanlah dia kelas grafik gambar-gambar sendiri ya. Setting fontnya serif font bold 12, ini size-nya 12 ya. Fontnya bold, terus family-nya itu serif gitu ya. Terus ini juga sama ya. Sama seperti set color, cara kerjanya kalau ketemu set font yang baru, maka dia stylenya akan berubah. Selama set fontnya masih itu-itu aja, tidak bertemu set font baru, dia masih tetap yang atas ini ya. Ini kan, ini fontnya serif bold 12, ke bawahnya akan itu. Sampai dia ketemu set font baru. Ganti itu ya, diganti jadi monospace italic 24. Ganti lagi sans serif plain 14. Terus ganti lagi serif font bold, nah gitulah ya. Akhirnya gimana? Nah, ini akhirnya nama kelasnya font JPanel ya. Akhirnya kita gambar di sini. Kita bikin objek, frame,
diisi sama objek bertipe font JPanel, langsung ngegambar sendiri kan ya. Maka ini hasilnya. Cobain deh nanti coding ya di rumah ya. Dicoba-cobain. Nanti kalian akan tahu, oh ini XY ya. Oh ini width sama height ya gitu ya. Oh ini untuk size ya. Nah, saya nggak akan jelaskan itu supaya kalian nanti analisa sendiri ya. Nah terus juga selain draw ini draw itu kan tadi kita udah fill rect gitu-gitu ya. Ternyata ada yang lainnya ya. Kita bisa draw line, draw rect, fill rect. Wah banyak tuh ya. Dan seterusnya. Sehingga di sini sama ya kita cobain lagi paint komponen. Ini kenapa banyak yang beser ya. Yang sudah beser ke air segera kembali ya. Jangan lama-lama di WC ya. Nanti ketinggalan pelajaran. Nah ini kita bikin lagi nih ya. Kali ini contohnya lines rect oval JPanel. Iya panjang ya. Kita bikin JPanel yang ada garisnya, ada rectangle-nya, ada ovalnya ya. Di manakah terjadi penggambarannya ya di sini di paint komponen. Nih lihat set color dia merah ya. Ini bikin line, bikin rect, terus di fill, bikin round rect, terus di gambar ya. Terus ini draw 3D rect, di fill, ditumpahin gitu ya, ditumpahin warna. Terus bikin oval sama fill oval ya. Beda kan ya, draw oval berarti warnanya nggak tumpah ya. Kalau fill ditumpahin warnanya. Nanti hasilnya gimana kira-kira. Nah ini dulu selalu jadi soal ujian ya. Saya kasih ginian, saya kasih soal beginian, nanti kalian nggambar bawa penggaris gitu ya. Dulu begitu ya. Digambar, dikompilasi sendiri. Oke, saya kasih contekan ya. Yang ini adalah informasi untuk X, Y, width, height ya. Kalau misalnya ragu-ragu, kita bisa kembali lagi ke kelas graphics ya. Terus kita pelajari metode-metodenya. Tuh, ini ada di sini ya. Lihat deh. Mau gambar apa tadi? Tadi itu draw line ya. Kalau nggak salah ya. Draw line. Nah, kalau draw line mana nih? Nah, ini draw line parameter masukannya apa aja? Nih ya. Parameter ke-1 untuk X, Y, ya. X, Y. Karena garis itu membutuhkan titik awal dan titik akhir ya. Ini X1, Y1. Ini ya. Ini X2, Y2. Jadi tarik garisnya. Gitulah kira-kira lah ya. Bu kalau oval gimana? Oke kalau oval X, Y, width, height. Nah gitu ya. Kok ada ini poligon, kok ada array? Tuh ya. Karena poligon itu bisa gini ya. Tek, tek, tek. Ini poligon kan ya. Eta poligon. Itu mencang-mencong ya. Itu poligon ya. Kalau titiknya banyak, ya gitu-gitu ya banyak misalnya. Nah, simpan di array titiknya. Gitu ya. Karena di situ kan dia mintanya ini array. Tuh ya. Array. Draw polygon integer array x point integer array y point. Ya, array of integer. Kalau nggak kebayang dicobain nanti di coding di sini ada ya. Nanti kalau nggak salah ada contohnya ya. Nah, jadi ini x, y ya. X, y, x1, y1, x2, y2. Yang ini x, y, width, height. Sama ya selalu gitu ya. X, y, width, height dan seterusnya. Kalau fill round rect kenapa panjang? Ya. Kalian itu PR ya. Mission of the day-nya codingin ini ya. Semuanya ya. Terus dianalisa ini apa sih
ya, analisa semuanya ya. Mission of the day-nya saya spill-nya di sini ya. Jadi kalau nggak nonton di Zoom, nggak ada siaran ulang ya. Pokoknya mission of the day-nya analisa ini. Dikodingin, terus lihat hasilnya, terus analisa ya. Terus ini tuh kalau nggak salah nggak bisa dicopas ya. Nggak bisa dicopas ya, itu image ya. Jadi kalian harus coding sendiri. Terus kita gambar-gambar, ternyata jadilah hasilnya seperti ini. Ya. Nanti dianalisa parameter yang tadi semuanya dianalisa ya untuk ke berapa objek ini banyak ya ini ya sampai fill oval ya. Semua parameternya dianalisa. Oke, terus sebentar kita cek dulu ini jam berapa. Outputnya nggak keburu MOTD-nya. Oke, masih jam 2 ya. Masih jam 2. Nanti kalian boleh kerjakan MOTD jam 2.20 lah ya. Nanti kerjaan MOTD 20 menit cukup ya. Nah, ini ya. Ada lagi variabel namanya arc width dan arc height ya. Untuk apa sih? Ini untuk rectangle yang bundar gitu ya, yang membulat ya. Jadi di sini tuh ada arc width, ada arc height. Nanti dimasukkan ke dalam variabel di parameter ya, supaya misalnya kita mau gambar nih membulatnya tuh segimana sih gitu ya, kita tentukan dari arc width dan arc height. Jadi arc height itu yang ini ya, ini ada panahnya nih bundarannya ya, terus arc width-nya yang ini. Nah contohnya, oke, masih bahas arc dulu ya. Nah ini kita gambar arcs yang bentuknya oval. Untuk yang oval-oval ya, ini pakai derajat. Ini nolnya searah sumbu X ya. Kalau positif angle itu ke kiri, kebalik sama di sekolah ya dulu ya. Kalau di sekolah kalau nggak salah nolnya di sini ya, arahnya ke sini. Nah ini dibalik ya, dari sini arahnya ke kiri itu positif angle. Jadi melawan jarum jam ya, lawan arah jarum jam. Ke kiri positif, ke kanan negatif. Ya, ke kanan tuh yang ini negatif. Ya. Nanti pasti kalian akan gambar draw arc ya, fill arc. Nah, ini again and again ini juga di coding di rumah, cobain ya. Jadi soalnya tadi ada 2 ya, sama ini ya. Yang tadi sama yang ini. Dianalisa ini parameternya apa aja. Saya contohin satu aja ya. Biasa pasti XY with height ya. Draw rect. Nah, terus ini ada draw arc. Ya, draw arc untuk apa nih yang ini tadi? Ini ya. Bikin apa namanya? Bikin rectangle ya, bikin kotak tapi yang ujungnya membulat gitu ya. Jadi ada XY with height sama start angle untuk start angle-nya gitu ya, sama arc angle-nya ya. Ini ya, start angle-nya sama arc angle-nya. Nah, ini lihat start angle-nya 0, arc angle-nya 360. Nanti gambarnya gimana? Nih, Anda bisa lihat ya. Kan 360 ya. Startnya 0, sejauh 360. Tah, muter ya, 360. Contoh lagi ya, yang kedua, draw arc yang kedua nih ya. Saya nggak usah bahas XY weight sama height-nya ya. Nggak usah ya, width height-nya nggak usah ya. Langsung aja arc-nya ya. Arc-nya startnya dari 0 sampai 110. Yang mana? Nah ini ya. Dari 0, ini 0 ya. Kelihatan merah-merah? Ke sini 110. Jadi di sini. Nah kalau yang ini gimana coba? Kira-kira. 0, sampai berapa? Ke sini nih gambarnya. Negatif ya. Minus 270. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Bisa diikuti nggak?
Bisa dipahami nggak? Ya, ini 0, terus ke arah sebaliknya ya, ke arah negatif ya, ini 270 tuh ya, 0, minus 270. Dan seterusnya itu minta dianalisa ya. Jadi analisa ini semuanya ya, analisa ya. Jadi kalian coding, ada gambarnya, boleh pakai ini ya untuk analisanya, misalnya nanti ada panah-panahnya gitu ya untuk menganalisa ya, sedetail mungkin ya. Oke itu ya. Nah terus bisa juga gambar polyline ya dan poligon. Bedanya apa sih kalau polyline sama poligon kan sama-sama poli ya, kok sama-sama ini poli-poli. Kalau poligon itu tertutup ya. Kalau polyline tidak tertutup. Jadi nanti gambarnya nih. Ini tertutup ya. Ini tidak tertutup. Ini polyline, banyak line ya. Poly kan banyak. Polyline. Yang ini polygon. Ya, ini polygon. Tadi saya bilang kan ya, dia pakai array karena titiknya bisa banyak kan poly ya, banyak. Pakai array integer array gitu ya, atau jumlahnya poin. Kita bisa saja bikin array-nya terlebih dahulu seperti ini ya. Kita bikin dulu X value-nya sama Y value-nya, kumpulin di dalam array, terus nanti dipanggil di sini di konstruktor ya. Bikin poligon 1 bertipe poligon. Ini ya nilai-nilainya array kan ya, dia minta array ya, X value sama Y value array. Nanti tuh berarti pasangan ya, 20,50, 40,50, 50,60. Seperti itu ya. Terus. Titik yang diambilnya berapa banyaknya? 6 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik. Terus kita gambarin deh poligonnya ya. Pakai draw polygon. Siapa yang mau digambar objek poligonnya? Namanya adalah poligon 1 gitu ya. Poligon satunya digambar. Kira-kira yang poligon 1 bentuknya seperti ini ya. Nah, ada juga yang polyline. Polyline enggak tertutup ya. Polyline enggak tertutup. Jadi dia akan berakhir di titik yang terakhir. Ini kalian bisa lihat ya, 20,50 sama 15,60 kan enggak ketemu ya. Tapi karena dia poligon, otomatis tuh ditutupin ya, dari 15 nutup ke 20. Ngerti nggak maksudnya? Ya jadi di titik terakhirnya kan 15,60. Tapi karena dia poligon, ditutupin sama dia, tek gitu loh. Ya jadi poligon. Nah kalau polyline dia nggak ditutupin ya. Titik terakhirnya 60,90 ya udah aja di situ terakhirnya. Nih nangkring ya. Oke, itu untuk yang polyline. Terus ada juga fill polygon, ya, polygon yang ada fill color-nya, ya. Terus bisa juga ada yang kita gambar polygon, tapi titiknya itu belakangan gitu loh, di add-nya. Bisa ini ya, contoh untuk kalau kalian bikin aplikasi menggambar, ya, misalnya disuruh bikin tugasnya bikin MS Paint sendiri. Coding bikin aplikasi MS Paint. Nah, ini kepake ya. Nah, ini kita tambahin add point ini ya. Apakah masih ada poin gitu ya kalau kita pakai looping kan ya. Apakah masih ada poin? Oh iya, berarti add point. Apakah masih ada poin? Iya, berarti add point gitu ya kalau kita pakai looping. Kalau ini kebetulan add point-nya udah fix ya, ada 5. Nah, ini ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya. Itu. Nah, kebetulan yang ini udah saya jelasin, tapi kalau mau dikodingkan terus ditambahin untuk nomor 3 ya silahkan boleh. Mau 2 nomor boleh, mau 3 nomor boleh ya. Jadi tadi MOTD-nya wajibnya 2 soal, yang ini tambahan aja. Kalian kalau sempat silahkan dikerjakan, dijelaskan analisa juga ya, parameter masukannya seperti apa ya. Terus yang nomor 1 sama 2-nya wajib ya. Nah itu ya, jadi kegunaannya kita bisa gambar garis dengan berbagai ketebalan, ngisi bentuk, gradien, tekstur. Pokoknya banyak lah ya.
Nantinya fungsinya untuk apa ya? Untuk ini ya, bikin chart gitu ya. Kalian bikin aplikasi terus Excel-Excelan gitu ya. Bikin sendiri ya, Excel-Excelan atau olah grafik gitu ya. Dan ini tuh penting, perlu nanti ketika tugas akhir. Tugas akhir atau kerja praktek mungkin kalau kliennya minta mau ditambahkan ini dong Mbak misalnya ya, Mas tambahin dong ada chartnya juga buat kami pengambil keputusan supaya user friendly gitu ya, datanya bisa dibaca dengan indah gitu ya untuk mengambil keputusan. Ya bisa ya. Ya emang di codingnya saja yang tidak indah ya. Tampilnya indah tapi coding di belakangnya kekotorannya tidak indah ya. Gitu. Cuman ya itu permintaan user biasanya begitu. Kita harus siap ya. User minta apa, kalian harus siap dan malah memberikan solusi yang lebih dari itu. Ya, seperti itu ya. Lalu untuk kepentingan lainnya apa? Untuk manipulasi citra misalnya ya. Ini yang suka dengan pengolahan citra, misalnya kalian mau masuk bukan berarti AIG itu pengolahan citra, enggak ya. AIG itu is a lot gitu ya. Banyak ya. Misalnya, Bu saya itu pengen bikin Photoshop-an atau pengen bikin filter buat di Instagram gitu ya, atau pengen bikin AR, pengen bikin apa, ya kan filter ya. Nah ini filter ya untuk manipulasi citra ya. Kalian biar jerawatnya nggak kelihatan itu dimanipulasi citranya ya, di-smoothing, di-blurring, sharpen ya. Itu semuanya yang istilah kalian itu bilangnya filter ya. Sebetulnya kalau filter aslinya itu ya secara teknis di balik layarnya kita pakai ini ya, filternya pakai kernel ya, kernel 3x3 gitu ya. Jadi gini, saya jadi curi-curi ngejelasin ya, ginilah. Kan kalian tahu ya kalau foto itu terdiri dari piksel ya, kayak gini ya. Nah terus ceritanya di bagian sini tuh ada jerawat. Mana ya bentar gambarnya. Ceritanya di sini kalian ada jerawat nih. Tuh gitu ya, satu nyempil. Pakai filter kan biar biar glowing gitu ya. Nah, filter itu sebetulnya katakanlah filternya 3x3 ya. Saya bikin jendela ya, filter ya. 3x3 mau di apa istilahnya di blurring atau di apa tuh ya, di blur atau di apa. Nah, ini dikonvolusi ya. Jadi si filter ini tempelin ke sini ya, terus dikonvolusi. Tek diginiin kan tempelin, terus dikonvolusi sehingga nanti terbentuklah nilai piksel baru. Saya yakin kalian tahulah istilah konvolusi ya. Udah belajar matematika ya. Dikonvolusi terjadilah terbentuk nilai baru ya. Sehingga si ininya tuh yang tadinya jerawat itu katakan nilainya adalah kalau jerawat berapa ya warnanya. Warnanya jerawat, bentar saya buka ini ya. Warna jerawat berapa ya? Ini ya. Ini dibahas Ibu ya. Ini ya warnanya jerawat ya. 120, 67, 21 gitu ya. Itu nanti di filtering ya. Warnanya enggak jadi 120, 67, 21 tapi dia di-blurkan. Diganti dengan warna baru yang mana dia dirata-rata dengan tetangganya. Misalnya ini ya, si yang tadi itu, ini saya gambar di sini aja kali ya. Kan gitulah ya. Ah, gitu we nya. Mencong-mencong. Jerawat di sini misalnya ya. Berapa tadi nilainya yang 127, berapa gitulah ya. Nah, terus kan saya kasih filter, dikonvolusi. Kan sebelah-sebelahnya warnanya katakan kuning langsat ya. Kalau kuning langsat itu warnanya mungkin misalnya ini kali ya, kuning langsat ya 240, 155, 89 ya. Ini ya.
berapa tadi teh? 250, 15, berapa gitu ya. Nah ini tuh difiltering, dirata-ratakan sehingga nanti si 127-nya tuh ditimpa gitu loh. Warnanya dirata-ratain sama yang si kuning langsat gitu ceritanya ya. Sehingga terjadilah glowing. Sehingga terjadilah wajahnya yang tadinya jerawatan kok jadi ini ya di smooth gitu ya. Kok jadi apa? Diblurkan gitu. Karena itu tadi pakai filter itu, pakai kernel entah 3x3, 5x5, 7x7 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun ya di Java API 2D Graphics pun kita bisa memanipulasi citra. Ada ininya ya, ada methodnya. Pokoknya pakai aja gitu ya, intinya gitu. Kalau misalnya Bu gimana ya Bu coding teh rada-rada gitu ya. Tenang kan ada ini ya, ada library ya. Tapi bukan berarti oh harus pakai library nggak apa-apa Bu. Jangan juga. Maksudnya gini, mau pakai library mah enggak, tapi harus paham gitu ya. Kan kalau pakai library atau pakai metode kan udah jadi. Kayak kalian gini Bu, saya mau cropping. Kebayang nggak sih kalau coding sendiri cropping? Ngurusin X, Y dan segalanya ya. Tapi kalau pakai metode kan udah jadi tuh jebret gitu kan langsung cropping gitu ya. Ini kalau pakai metode blur udah jadi jebret ya. Sharpen pakai metode udah jadi juga jebret gitu kan ya. Enak ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, ada pertanyaan dulu. Intinya gitulah ya. Nih ya, bisa bikin gini-gini. Ada pertanyaan? Karena sudah jam 2.25 ya, tadi harusnya 2.20 ya, saya kelebihan 5 menit ya. Sudah jam 2.25, berarti kalian langsung pindah saja kerjakan MOTD-nya yang tadi ya, ada 2 nomor wajib dan 1 nomor opsional. Kalau mau dikerjakan ada waktunya silakan. Kalau cukup 2 nomor juga ya sudah. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Sok, jangan takut. Bu, nggak ngerti Bu dari awal sampai akhir. Sepertinya begitu. Tenang, ada videonya ya. Saya udah prepare ya, tenang ada videonya ya. Sudah ada di Sinau ya. Diulang lagi, tonton ulang ya sampai paham ya. Yang ini recordingnya saya save, nanti saya akan upload dan saya kasih sharing linknya juga ke Sinau ya. Sok ada pertanyaan spesifik nggak? Yang Bu saya nggak ngerti bagian bla 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 gitu. Ayo atuh nanya. Ini kayaknya masih terbuai sama kue lebaran ya. Ya nggak apa-apa sih Bu, saya sambil ngemil kue keju nggak apa-apa ya, mangga boleh silakan aja. Yang penting ini sambil menyimak kuliah. Sok ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan ke mission of the day-nya ya. Baik, saya tutup pertemuan 8-nya di Zoom meeting. Kita ketemu di Sinau. Kalian store tugas MOTD-nya di sana. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.